Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Salsabila Aratsa dengan NPM 23082602229 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai TB paru atau tuberkulosis paru. Apa sih itu TB paru? Jadi TB paru adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang terutama menyerang pada daerah paru dan biasanya ditularkan melalui droplet berupa batuk, bersin, ataupun berbicara. Lalu untuk etiologinya itu ada Mycobacterium tuberculosis. Nah, jadi bakteri ini merupakan bakteri basil tahan asam, aerob, dan tumbuh lambat. Untuk faktor risikonya itu bisa berupa kontak erat dengan penderita TB, terus ada karena imunitas yang rendah seperti HIV, AIDS, diabetes, gizi buruk, lalu bisa karena lingkungan padat dengan ventilasi yang buruk, lalu bisa karena dia tuh perokok, terus alkoholik, lalu yang terakhir itu ada tenaga kesehatan yang dimana tenaga kesehatan ini merupakan faktor risiko dengan paparan tertinggi. Lalu untuk gejala klinisnya itu bisa batuk batuk lebih dari 2 minggu, bisa berdahak ataupun dia tuh bisa berdarah. Lalu ada demam meriang, terutama pada saat sore ataupun malam hari, lalu bisa keringat malam, lalu penurunan berat badan, nafsu makan yang turun, lalu bisa lemas, terus bisa sesak bila berat. Lalu untuk patofisiologinya, nah jadi dropletnya ini mengandung kuman, lalu masuk ke alveoli, terus difagositosis oleh makrofag sehingga terbentuknya granuloma atau kompleks GON dan terjadi reaktivasi bila imunitasnya tuh turun sehingga terjadilah destruksi jaringan paru. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya yang dimana kita lakukan anamnesis terlebih dahulu itu dengan keluhan utama batuk kronik lebih dari 2 minggu, bisa disertai dengan darah, terus ada demam meriang, keringat malam, terus bisa penurunan berat badan dan nafsu makan yang turun. Lalu kita bisa lakukan pemeriksaan fisik yang dimana kita bisa temukan itu rongki basah halus di daerah apeks paru dan terkadang dijumpai sesak nafas yang ringan. Lalu untuk mengkonfirmasi diagnosis, kita lakukan pemeriksaan penunjang. Yang pertama kita lakukan sputum BTA minimal 2 dari 3 sampel positif. Maksudnya adalah pemeriksaan BTA itu dilakukan dengan mengambil dahak pasien sebanyak 3 kali. Sampel pertama itu saat pasien datang atau sewaktu. Sampel kedua di pagi hari besok harinya. Lalu sampel ketiga saat pasien datang kembali atau sewaktu kedua. Kemudian ketiga sampel tersebut diperiksa di mikroskop. Nah, hasil itu dikatakan positif TB jika minimal dua dari 3 sampel itu menunjukkan hasil BTA yang positif. Artinya, dari 3 kali pengambilan, setidaknya 2 itu menunjukkan adanya Mycobacterium tuberculosis. Kenapa harus 3 kali? Karena kuman TB itu tidak selalu keluar dalam setiap batuk ataupun dahak. Nah, jadi kita lakukan pemeriksaan berulang untuk meningkatkan akurasi diagnosis yang tepat. Misalnya, sampel pertama itu positif, sampel kedua juga positif, tapi sampel ketiga negatif. Nah, itu juga sudah menunjukkan diagnosis positif TB karena 2 dari 3-nya itu sampelnya itu positif. Tapi kalau misalnya cuma satu sampel yang positif, itu biasanya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya TCM atau gen expert. Nah, kita masuk ke TCM atau gen expert. Jadi ini adalah tes cepat molekuler yang dimana dilakukan untuk mengkonfirmasi TB dan deteksi resisten rifampicin. Lalu kita lakukan fototoraks yang dimana di fototoraks kita jumpai adanya infiltrat, kavitas, dan fibrosis. Lalu kita lakukan LED atau erythrocyte sedimentasi rate, itu bisa dijumpai meningkat. Terus yang terakhir ada Mantoux test atau tes IGRA, itu biasanya untuk TB laten. Lalu kita lakukan tata laksana. Nah, jadi di tata laksananya ini obat kita berikan dalam bentuk FDC atau Fixed Dose Combination. Jadi satu tablet itu mengandung isoniazid atau H75 mg, rifampicin atau R150 mg, pyrazinamide atau Z400 mg, ethambutol atau E275 mg. Nah, jadi yang pertama ada fase intensif selama 2 bulan. Itu kita berikan HRZE atau isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol menggunakan tablet FDC 4OAT. Nah, jadi satu tabletnya itu berisi
isoniazid 75 mg, rifampicin 150 mg, pyrazinamide 400 mg, dan etambutol 275 mg. Jadi untuk BB di bawah 30 kg diberikan 2 tablet per hari, BB 30 sampai 37 kg diberikan 3 tablet per hari, BB 38 sampai 54 kg diberikan 4 tablet per hari, BB 55 sampai 70 kg diberikan 5 tablet per hari, BB lebih dari 70 kg diberikan 6 tablet per hari. Lalu yang kedua ada fase lanjutan, dilakukan selama 4 bulan. Itu diberikan isoniazid dan rifampicin menggunakan tablet FDC 2-OAT. Nah, jadi satu tabletnya itu berisi isoniazid 75 mg dan rifampicin 150 mg. Nah, jadi untuk catatan tambahannya, jadi obat itu diminum sekali sehari di pagi hari sebelum makan. Total durasi pengobatan itu adalah 6 bulan, yaitu 2 bulan fase intensif dan 4 bulan fase lanjutan. Dan obat ini diberikan dengan pengawasan langsung atau DOTS. Terus semua obat ini tersedia gratis di puskesmas dan fasilitas kesehatan pemerintah. Lalu yang terakhir ada komplikasi. Untuk komplikasinya itu bisa terjadi hemoptisis atau batuk darah, terus ada pneumotoraks yang spontan, lalu ada fibrosis paru yang luas, lalu ada TB ekstra paru, lalu ada resistensi obat atau TB MDR. Jadi TB MDR itu adalah jenis TB resisten obat yang dimana bakteri TB ini tidak mempan terhadap isoniazid dan rifampicin yang seharusnya menjadi komponen utama pengobatan. Kenapa itu bisa terjadi? Biasanya karena pasien tidak patuh untuk minum obat TB setiap hari. Terus pengobatannya itu tidak tuntas, lalu dosisnya tidak sesuai, lalu pemakaian obat OAT yang tidak standar, terus karena penularan dari pasien TB MDR yang lain. Baik, untuk referensi yang saya dapatkan itu dari sini sudah saya cantumkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kepada semuanya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.